Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi pastinya ya. Nah, kakak ingatkan lagi bagi kamu yang belum berlangganan di channel kakak, yuk segera klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya karena subscribe itu gratis. Nah, sebelum kita masuk, ini adalah kakak jelasin dulu, ini merupakan sistem saraf yang part 2 ya. Sebelumnya part 1 silahkan tonton dulu biar kamu tahu lanjutannya. Lanjut aja yuk. Sistem saraf itu kan ada dibagi menjadi saraf pusat, saraf tepi, saraf pusat, saraf tepi sama saraf otonom ya. Sekarang kita bahas langsung untuk yang saraf pusatnya. Saraf pusat itu ada dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kakak singkat di sini ya, STB. Nah, otak itu merupakan pusat segalanya atau pusat koordinasi. Sistem koordinasi itu semuanya terdapat di bagian otak. Makanya kalau kamu naik motor kenapa harus pakai helm gitu kan? Kenapa kakinya nggak pakai helm gitu kan? Ya karena pusat segala halnya itu di otak, di kepala kamu. Kalau kepala kamu jatuh, retak gimana? Otak kamu mengalami gangguan sehingga segala sistem koordinasi dalam tubuh kamu akan mengalami gangguan, guys. Mau kamu mengalami itu semua? Nggak mau kan? Makanya adanya helm untuk kepala, nggak ada helm untuk kaki, ya kan? Nah, otak itu dilindungi oleh namanya sebuah selaput, namanya meninges. Kalau orang mengalami penyakit meningitis, berarti dia mengalami radang pada selaput meningesnya. Dan otak itu memiliki meninges. Meninges itu dibagi lagi guys ke dalam 3 lapisan. Dari luar ke dalam itu ada 3 lapisan ya. Cara ngafalnya adalah seperti ini, durahpi. Ini KH ya, AKH, durahpi, yaitu dari luar, yaitu durameter, yang tengah arachnoid, dan yang paling terakhir itu piameter. Jadi itu merupakan lapisan dari meninges atau selaput otak. Selaput otak namanya meninges. Meninges itu dia terdiri dari 3 lapisan gitu ya. Lapisan luar sampai dalam itu apa? Cara ngafalnya durahpi. Next kita bahas sekarang otak. Otak itu udah banyak guys ya. Yang pertama ada otak besar. Otak besar nama lainnya cerebrum. Brum brum brum, naik motor brum. Nggak mungkin ada anak kecil naik motor kan? Yang bisa naik motor udah gede pasti kan? Maka namanya cerebrum. Brum brum brum, naik motor udah gede dia. Nah, ini bagian otak yang sering dibahas nih. Bagian otak besar yang sering tanya adalah ini nih. Ada bagian otak dikasih nomor-nomor 1, 2, 3, 4. Nah, bagian frontalis itu buat apa ya? Bagian frontal itu frontal. Berarti dia gerak ya. Jadi ini pengaturan gerak. Jadi kata kuncinya ini mengatur gerak ya. Kalau yang nomor 2 itu apa itu? Yang bagian atas itu adalah parietal. Parietal itu adalah pusat indera. Jadi segala pusat indera difokuskan di bagian lobus parietal ya. Yang ketiga oksipital. Oksipital itu untuk proses penglihatan atau mata ya. Jadi kalau bagian nomor 3 ini mengalami gangguan, maka kamu bisa mengalami gangguan penglihatan. Kalau yang temporalis, ini bagian dekat telinga nih, maka berhubungan dengan pendengaran. Ya, pendengaran. Jadi ini sering keluar ujian ya. Bagian-bagian dari otak besar, lobus-lobusnya ada 4 lobus. Lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, dan lobus temporalis gitu ya. Next, kita sekarang masuk ke bagian otak tengah. Otak tengah itu ada Otak tengah itu ada maksudnya di namanya mesen. Mes itu artinya tengah ya, mesencephalon. Yaitu ada kolikuli superior sama kolikuli inferior. Kalau kolikuli superior ini sebagai tempat pusatnya refleks mata. Jadi kalau mata kamu kelilipan, apakah mata kamu akan melotot? Kalau ada debu masuk, ya nggak mungkin dong, pasti nutup dong. Masa ada debu datang kamu malah melotot, ya sakit dong mata kamu, ya kan? Kolikuli inferior, kalau kolikuli inferior ini adalah ngomongin sebagai pusat pendengaran atau pendengaran lah ya, berhubungan dengan pendengaran. Nah, selanjutnya kita bahas yang namanya otak depan. Otak depan itu nama lainnya adalah diencephalon, D. Ini kan D gitu ya. Cara ngafalnya depan diencephalon, D gitu ya. Nah, ini ada dua, ada talamus sama hipotalamus. Kalau yang talamus ini dia berfungsi untuk menerima dan meneruskan rangsangan yang semua rangsangan, segala jenis rangsangan dia terima dan dia hantarkan. Segala jenis rangsangan, kecuali bentuk rangsangannya yang bau. Kecuali bau kentut, dia nggak mau yang bau-bau kentut itu ya. Kecuali bau kentut. Nah, pokoknya yang berbau dengan bau lah, bau-bauan. Kalau hipotalamus ini sering keluar di ujian, bahkan sering di UTBK guys ya. Kalau hipotalamus ini dia kata kuncinya suhu, emosi ya. Kamu lagi naik darah alias marah ya, emosi, senang, gembira, apalagi lapar ya.
kepanasan, kamu kedinginan, maka ngomongnya hipotalamus gitu ya. Aduh badan gue kepanasan nih gitu kan. Aduh badan gue gede, bukan. Kalau gede enggak ya. Kalau badan gue kepanasan itu ada aktivitas dari kerja otak depan yaitu bagian hipotalamus. Talamus, hipotalamus. Hipo itu bawah, artinya letaknya hipotalamus ini di bawahnya talamus gitu ya. Next, otak kecil. Otak kecil nama lainnya apa? Cerebellum. Cerebellum. Belum gede dia guys. Karena belum gede makanya dibilang kecil ya kan. Cerebellum. Belum gede kau ya. Dibilang gitu ya. Maka dibilang di sana cerebellum. Cerebellum atau otak kecil ini berfungsi untuk keseimbangan dan sistem koordinasi gerak. Jadi kalau kamu lihat di sinetron ya kan ada penjahat nih biar penjahatnya kabur pukul aja tuh bagian tengkuk belakangnya dipukul pingsan ya kan atau mau diculik dipukul bagian belakangnya langsung pingsan. Sebenarnya nggak gitu juga sih ya. Pokoknya kalau dipukul bagian otak kecilnya atau dekat otak kecil maka keseimbangan kita akan terganggu alias kita akan doyong alias mau pingsan gitu ya. Next, jembatan Farol. Jembatan Farol, kamu tahu otak kita kan? Otak kita pula ya. Ke otak itu dia ada dua bagian, ada dua yaitu kanan dan kiri. Nah untuk biar mereka saling berkomunikasi, biar nggak diam-diaman nih otak kiri sama otak kanan, maka ada namanya penghubung antara otak kiri sama otak kanan, biar mereka saling bekerja sama ya. Namanya adalah jembatan Farol, penghubung aktivitas otak kanan sama otak kiri ya. Gitu. Lanjut, yang F, sumsum lanjutan. Nama lainnya medula oblongata. Ini kemarin sering keluar di tryout mau menjelang UTBK ya. Sumsum lanjutan atau medula oblongata ini erat kaitannya dengan denyut jantung sama kecepatan bernapas. Jadi ini ngomongin tentang denyut jantung. Misal kamu lagi pingsan gitu ya, kecepatan nafas. Ini kalau ada orang ngomongin jantung, kemudian pingsan gitu kan, pasti ngomongnya sumsum lanjutan atau medula oblongata. Itu udah erat banget kaitannya. Kalau udah ngomongin sumsum lanjutan, pasti ngomonginnya denyut jantung. Aduh, jantung gue deg-degan nih kalau dekat lo gitu kan. Lebay ya. Itu berarti medula oblongatanya lagi bekerja maksimal guys ya. Jadi kalau kamu lagi dekat sama si doi kan, wah medula oblongata kamu akan bekerja sangat maksimal ya. Next, sumsum tulang belakang. Ingat, saraf pusat ada dua, otak dan sumsum tulang belakang. Otak ini, banyak banget ini ya. Nah, sekarang kita bahas yang sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang nama lainnya medula spinalis. For your information, jangan lupa bedakan antara medula oblongata dengan medula spinalis. Kalau medula oblongata itu sumsum lanjutan, masih bagian dari otak. Kalau medula spinalis itu bagian dari tulang belakang. Dan dia fungsinya sebagai pusat gerak yang tidak sadar atau refleks ya. Next, kita bahas saraf tepi. Saraf tepi ini merupakan perpanjangan dari saraf pusat. Ibaratnya ada bos, pasti punya tangan kanan kan. Nah, saraf tepinya itu merupakan perpanjangan dari saraf pusat. Kalau saraf tepi atau yang perpanjangan dari otak namanya kranial. Jadi kranial ini, saraf tepi kranial merupakan perpanjangan dari saraf pusat otak. Kalau yang spinal berasal dari STB, perpanjangan dari sumsum tulang belakang spinal. Oke.